Es tehmu cek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Ngono. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Perjalanan dari Jakarta ke mau kan? Iya, Jakarta. Karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji, kalau es viral. Iya. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Iya. Terus di mana-mana di Purworejo mengikuti ya. Mengikuti, sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Son. Sudah, kalau maaf lahir batin. Dan Kang Ira ya, Iya Pak, iya Pak. pendapatmu gini, moro-moro rame. Enggak kalah kalau Niatnya guyon malah jadi ketahuan-tahuan. Tapi hikmah itu mau. Mari kita bisa pengajian di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Wah, ini kekuatan netizen Indonesia terbukti benar-benar luar biasa, sahabat. Dengan kritikan-kritikan mereka kepada apa yang dilakukan oleh Gus Miftah di dalam pengajiannya terhadap bapak-bapak penjual es teh. Baik kritikan itu melalui tulisan atau melalui komentar maupun melalui berbagai macam unggahan-unggahan video. Akhirnya itu semua dapat membuat seorang Gus Miftah bersedia untuk klarifikasi, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Serta secara khusus beliau juga sudah meminta maaf kepada bapak-bapak penjual es teh yang beliau sebut. Ya kono didol goblok. Bahkan berkat netizen pula, kejadian ini membawa berkah tersendiri kepada bapak-bapak penjual es teh. Kita bisa lihat banyak sekali masyarakat, bahkan presiden juga, semuanya bersimpatik dan ikut andil dalam membantu perekonomiannya si bapak penjual es teh tadi. Bahkan kabarnya ada yang hendak mengumrohkan gratis ya, hingga ini ya memberikan donasi yang jumlahnya cukup fantastis. Ya semoga sih itu real ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira semuanya sepakatlah dalam hal ini bahwa ungkapan-ungkapan semacam yang dilontarkan oleh Gus Miftah itu memang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang penceramah kepada siapapun. Baik dalam bentuk guyonan seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, maupun dalam bentuk tensi tinggi yang meledak-ledak. Goblok! Karena ya perlu diakui, terlalu sering menggunakan kata-kata seperti itu memang dampaknya sangat negatif. Sangat negatif sekali terhadap generasi-generasi mendatang. Terutama jika didengar oleh anak-anak kecil, bisa-bisa mereka menganggap perkataan-perkataan seperti itu adalah sebuah kewajaran. Kemudian mereka meniru kata-kata seperti itu dan ya lambat laun lunturlah unggah-ungguh bahasa dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Ya bagi yang memaklumi, mungkin ini dianggap guyonan biasa. Tapi perlu diingat, guyon ya guyon. Ya semuanya itu ada tata caranya dan ada batasan-batasannya. Serta ya melihat kondisi juga lah ya, kondisional gitu. Inilah yang saya lihat sudah mulai agak memudar dari para penceramah-penceramah kita di dalam panggung-panggung dakwah mereka. Sehingga di sini saya merasa penting sekali untuk menyampaikan sebuah hadis yang saya lihat jarang sekali saya menemukan ada penceramah yang menyampaikan hadis ini. Seperti apa hadis itu? Yaitu kita lihat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Di sini ada redaksi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirud dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
janganlah kalian memperbanyak tertawa. Redaksi di sini menggunakan la tuksiru, aksaro yuksiru, la tuksiru. Kamu jangan memperbanyak ad-dohika, tertawa. Kenapa? Fa inna kasratad dohiki tumitul qalba. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, membuat hati ini mati. Bayangkan sahabat, seperti apa hati yang mati itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya daripada Imam Ghazali, beliau menuturkan beberapa efek dari bahayanya terlalu menikmati hal-hal yang bersifat ini ya, mubah. Dan yang paling besar diantaranya adalah fayakhruju minal qalbi al-khawfu wal hazanu wa dzikrul mauti wa ahwalu yaumil qiyamati wa hadza huwa mautul qalbi. Maka keluarlah dari hati yang tadinya ada kemudian keluar. Apa yang keluar? Perasaan takut kepada Allah, al-khawfu. Khawatir akan mendapat siksa dari Allah. Ini juga akan keluar dari hati. Wa dzikrul mauti, dan mengingat mati, keluar dari hati. Dan perkara-perkara hari kiamat ini juga akan keluar dari hati. Artinya apa? Lupa. Kita lupa akan itu semua. Wa hadza huwa mautul qalbi, dan inilah yang disebut matinya hati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tertawa itu boleh sahabat ya. Tapi ingat, tertawa yang sedang-sedang sajalah. Jangan kebanyakan, artinya seperti itu. Yang itu nanti efeknya begitu mengundang efek yang luar biasa. Nah, itulah ya kira-kira. Dan terakhir dalam kesempatan ini saya tertarik ikut serta dalam menyampaikan satu ayat. Yang ayat ini juga ini ya, saya lihat sudah berkali-kali juga ditulis oleh para kiai, para gus di dalam menanggapi fenomena Gus Miftah. Yaitu ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-263. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Dan untuk keterangan lebih lanjut terkait surat ini, sahabat bisa akses di laman NU Online di bagian tafsir tahlilinya. Nah, ini saya bacakan sebagian saja lah ya. Nanti silakan sahabat akses sendiri. Di sini dituliskan, orang yang tidak mampu bersedekah akan tetapi dia dapat mengucapkan kata-kata yang menyenangkan atau yang tidak menyakitkan hati dan memaafkan orang lain adalah lebih baik dari orang yang bersedekah tetapi sedekahnya itu diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dan menyinggung perasaan. Dan seterusnya itu silahkan dibaca sendirilah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.